etika, komentar, dan kritik menurut Al-Quran. Ya, jadi memang penting kita semua pada era digital ini untuk menjaga lisan. Dimana di era digital ini jari-jari kita bisa lebih tajam daripada lisan. Komentar, story, atau balasan DM kadang lebih menyakitkan daripada ucapan langsung. Dahulu orang bertengkar, atau kebanyakan orang dapat bertengkar dengan sebatas lewat mulut. Tapi sekarang cukup lewat kolom komentar. Dan ironisnya, ma'asyarul muslimin, semua itu sering dibungkus dengan dalih kan cuma ngasih pendapat. Ya, namun ya perlu kita perhatikan dalam berkomentar. Tidak hanya cukup dengan sebuah dalih, kan cuma hanya ngasih pendapat. Ya, jujur aja, nggak usah baper atau biar dia sadar atau biar dia paham. Ya, seperti itulah dalih orang-orang yang kemudian memberikan komentar-komentar yang tidak baik ya kepada seseorang. Dan itu yang terjadi pada era digital yang semakin canggih ini. Dan Anda semuanya merasakan bagaimana orang-orang dalam berkomentar banyak yang tidak memperhatikan etika adab wal akhlak, di mana nilai adab wal akhlak ini merupakan ya puncak ilmu yang harus diperhatikan. Bahkan ilmu itu ya derajatnya masih di bawah daripada adab. Artinya adab akhlak memiliki posisi paling tinggi ya daripada ilmu itu sendiri. Makanya begitu banyak orang yang mungkin dapat menghafal Al-Quran, dapat menghafal hadis, dapat menjadi juara kelas, juara ya perlombaan baik tingkat kabupaten ya ataupun provinsi, bahkan internasional. Artinya banyak orang pintar. Namun kita juga perlu memperhatikan bahwa akhir-akhir ini nampak sekali banyak orang yang tidak memiliki adab akhlak yang baik. Etika moral yang semakin lama kian menipis. Semakin sedikit orang-orang yang memiliki nilai etika moral yang baik. Semakin langka orang yang memiliki dan menjunjung tinggi adab wal akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan dalam masalah berkomentar saja, kita saksikan baik itu di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Facebook kita, Instagram, atau komentar-komentar yang lainnya. Terkadang sebagian orang memberikan komentar dengan komentar yang cukup pedas, atau komentar yang menjatuhkan lawannya. Na'udzubillah, dengan dalih bahwa kan saya cuma ngasih pendapat, seharusnya dia jujur, nggak usah baperan, kan ini cuma komentar. Kalau nggak mau komentar, dikomentari, ya jangan buat ya platform media sosial dan seterusnya. Itu alasan dan dalih yang dilakukan oleh orang-orang yang berkomentar dengan komentar-komentar yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, padahal ini sangat bertentangan jauh dengan agama kita, yaitu Islam. Islam, subhanallah, telah memberi panduan tentang bagaimana cara kita berbicara, dan juga ya telah memberikan panduan kita bagaimana kita beretika, beradab, dan berakhlak. Bukan hanya dalam bentuk suara, tapi juga dengan tulisan yang kita tulis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa setiap kata, setiap huruf, bahkan niat di baliknya tidak pernah luput dari catatan. Karena apa yang keluar dari lisan kita pasti akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, kata Allah, melainkan ada sisinya, di sisinya yaitu malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Al-Quran surat Qaf ayat 18. Melalui ayat ini, maka Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati, mengajarkan kita untuk senantiasa sebelum mengetik, sebelum berkomentar, untuk difikirkan terlebih dahulu apakah komentar kita ini termasuk komentar yang layak atau tidak layak. Apakah termasuk tulisan yang pantas atau tidak pantas. Ya, itulah makna daripada ayat ini. Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita sejatinya akan dirasakan oleh orang lain dan akan menjadi milik mereka, bukan milik kita lagi. Selama ucapan masih ada dalam lisan kita, maka itu milik kita. Namun ketika sudah terlontar, sudah keluar dari lisan kita, maka itu milik orang. Dan orang dapat memiliki hak untuk merasakan apa dari kata-kata yang kita sampaikan, atau dari tulisan-tulisan yang kita torehkan, mereka dapat merasakan. Sehingga Islam sangat mengatur, jagalah lisan untuk berbicara, jangan sampai menyakiti orang. Begitu juga tulisan, Anda boleh menulis apa saja. Tapi dalam tulisan tersebut, seseorang harus memperhatikan apa yang ia tulis. Apakah yang ia tulis ini membawa pada kejelekan orang lain, mengumbar aib, atau permusuhan, atau timbul suatu kegaduhan yang menjadi seorang dengannya merasa tersakiti, dan yang semisalnya. Naudzubillah. Islam sangat tegas dengan ayat ini, menegaskan bahwa hati-hati, karena setiap apa yang keluar dari lisan kita, apa yang kita perbuat, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mengawasi dan siap untuk mencatat apapun yang kita lakukan.